Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dan juga kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di kajian halaqah Selasa Dompet Duafa bersama Ustazah Ibu Nur Hamidah, yang juga pengajian ini juga disiarkan langsung dari Facebooknya Dompet Duafa Hong Kong. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita, junjungan kita Muhammad SAW atas kesabarannya dan doa-doanya sehingga kita bisa menikmati nikmatnya Islam sampai hari ini dan insya Allah sampai nanti ajal menjemput kita. Adapun tema kajian kita pada hari ini adalah ghibah dan namimah yang merupakan mungkin ujian bagi para wanita ya Ibu ya, yang untuk itu kita harus selalu diingatkan. Baiklah, kepada Ibu Nur Halimah, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ibu. Ya, jazakillah Bu Met. Saya izin share screen ya. Tadi mau kirim materi by email kebesaran, jadi katanya harus pakai Google Drive. Coba kalau di sini bisa nggak ya? Kalau di sini bisa, alhamdulillah. Lipah tuh lagi, kebetulan rumahnya lagi direnovasi, Bu, apartemennya. Jadi izin hari ini nggak hadir, join melalui Facebook aja katanya. Oh iya, coba saya mau cek kira-kira. Alhamdulillah kayaknya di room Zoom bisa nih, lagi loading. Jadi Bu Met, untuk file kan Mbak Liva minta by WA ya. Ternyata by WA atau by email nggak bisa karena terlalu besar. Mungkin karena apa ya, nggak tahu saya. Iya, biasanya tuh harus share. Mungkin banyak pictures, banyak gambar Ibu. Oh mungkin karena memang lagi gaya-gayaan lah. Nanti kalau kita cek, nanti kalau nggak kita bisa sharing lewat ini aja Pak. Ini sih di room Zoom, di room chatnya ya, lagi loading. Oke. Moga-moga nanti ada yang pakai laptop. Bu Met pakai laptop? Ya, laptop ya. Ya berarti kan moga-moga kalau loadingnya udah selesai bisa di download ya. Iya. Insya Allah. Penasaran saya, bisa kan? Ini lagi loading. Dikit lagi. Nah, udah bisa kan? Coba. Oke. Yang penting bisa aja deh. Iya, nanti sudah ini nih, Bu. Iya, kayaknya saya ngambil itunya yang banyak gambar-gambarnya karena banyak tambah-tambahan. Oh, oke. Bisa di-download ya, Bu Met? Iya, nanti saya kerjain, Ibu. Oke, alhamdulillah. Maaf ya jadi merepotkan. Enggak apa-apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang ghibah. Ya, dan biasanya kalau udah ghibah akan jatuhnya kepada an-namimah ya, saling mencela ya. Ini semua sudah diabadikan oleh Allah ya dalam surat Al-Hujurat. Hanya nanti kita lebih fokus bagaimana akhlak ya yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat ya, itulah akhlak yang baik akan menjadi karakter kita, yang buruk akan menjadi sesuatu yang jauh ya dari kepribadian kita. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan bahwa akhlak ini hanya bisa
dimiliki kalau dia orang beriman. Kalau sekedar muslim mungkin belum bisa mudah untuk memiliki karakter ini. Ya, karena seperti yang kita pernah pelajari, kalau teman-teman lihat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14-15, itu beda antara muslim dengan mukmin. Ya, karena dulu bangsa Arab Badui di zaman Rasulullah SAW, mereka pernah mengatakan kepada Rasulullah, waqalatil a'rabu amanna. Kami telah beriman ya Rasulullah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang ke-14 menyebutkan kalau standar mereka belum bisa disebut mukmin. Ya, standar mereka baru disebut dengan muslim. Ya. Waqalatil a'rabu amanah qul lam tu'minu, katakanlah bangsa Arab itu belum beriman, walakin qulu aslamna, mereka baru muslim. Ya, karena iman itu belum menancap terpatrik di dalam hatinya. Ciri orang beriman di ayat yang ke-15-nya masih surat Al-Hujurat, yaitu terdiri dari 4 aspek yang harus dimiliki. Pertama, innamal mu'minuna alladzina amanu, orang beriman itu lisannya mengucapkan keimanan. Ya, saya beriman. Nah, pertama lisan. Kemudian malam yartabu, hatinya tidak ragu. Definisi iman kan begitu, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati. Kemudian yang kedua, yang dua lagi, aspek yang ketiga dan keempat, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, harus buktikan ada actionnya, nggak cuma omdo ngomong doang, yakin beriman, tapi maaf kok perilakunya, actionnya tidak menunjukkan baik dengan harta membuktikan keimanannya ataupun dengan bi anfusihim, dirinya sendiri, perilakunya, karakternya. Jadi dari sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalau ayat-ayat tentang akhlak ya yang diminta dalam surat Al-Hujurat di ayat-ayat sebelumnya adalah hanya bisa diamalkan, bisa dilakukan kalau dia sudah sampai tingkat keimanan. Bukan sekedar muslim. Kita mah banyak kecewanya sama Islam kalau ngelihatnya orang Islamnya. Kalau ngelihat muslimnya, kok muslim kayak begitu sih? Ya kok jilbab kayak begitu sih? Ya bisa jadi dia baru statusnya identitas hanya muslim aja. Ya, karena kalau kita melihat Islam itu dari orang muslimnya, kita banyak kecewanya. Nah, tapi kalau kita melihat dari orang berimannya, seorang mukminnya, mukmin ini dia akan menjaga karakter agamanya dengan akhlaknya. Buktinya salah satunya dia tidak akan mendekati proses ghibah, bergunjing. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kamu gak akan deh melakukan ghibah, gak akan melakukan gunjing. Ya, sebab proses gunjing itu dimulai dari apa? Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah banyak-banyak dari prasangka. Orang yang suka prasangka-prasangka akhirnya persepsi sendiri ya, yang inilah mendorong dia melakukan perbuatan ya untuk amal yang berikutnya ya, perilaku yang berikutnya, yaitu tajassus ya, karena Allah mengingatkan janganlah ya kamu punya prasangka, karena biasanya kalau kamu banyak prasangka mengakibatkan kamu, mendorong kamu untuk melakukan apa? Fala tajassasu, nyari-nyari berita, suka kepo ya, karena kita kepo bisa jadi akhirnya kita kan berusaha untuk investigasi, mencari berita yang akurat dan terpercaya. Semua dimulai dari prasangka. Dia begitu ya? Oh dia begitu, oh dia begini, dia begitu. Masa sih? Iya, ayo deh, coba deh, bener kan? Ternyata, jadi kan investigasi nih, ya cari-cari berita.
begitu udah dapat berita yang akurat dan terpercaya, nggak enak dimakan sendiri. Nah, kan begitu, gatel di mulut ya kalau udah punya data, udah punya berita yang akurat dan terpercaya, mendukung bukti prasangka kita, nggak enak ditelan sendiri. Ya akhirnya mengakibatkan wala yaktab ba'dukum ba'dah, ya bergunjing, melakukan perbuatan gibah. Nah, sampai diancam oleh Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Tahu nggak sih kamu sebenarnya orang yang suka gibah itu diibaratkan ya dia adalah karnivora ya, memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, kita aja makan bangkai ikan ya yang belum dimasak ya tapi sudah berbau ya, kita aja jijik gitu kan. Nah, apalagi Allah mengibaratkan kamu tuh sedang memakan bangkai saudaramu sendiri manusia. Fakarih tumu. Pasti kan kamu jijik, nggak suka. Wattaqullah, karena itulah kamu hendaklah bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Dan Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah menggunakan kata tawwab, Maha Penerima Taubat. Karena ada kalanya dosa gibah tidak cukup dengan minta maaf. Ya kamu nggak cuma ngomongin, tapi ini menjadi rahasia umum dan menyebabkan merusak nama baik, mencemarkan nama baik. Ya harus ada efek jeraknya dong. Ya kalau pakai undang-undang positif ya harus masuk buih atau kena denda ya. Ya kalau memang dalam undang-undang Islam ya dikembalikan kepada kemusyawarahan. Kalau memang ya dia merusak nama baik, ya mencemarkan nama baik, maka dia harus menelusuri orang-orang yang termakan informasinya ya agar segera dirubah ya, dikonfirmasi ya untuk tidak lagi menerima ya dan merubah persepsi dari berita buruk yang sudah terlanjur tersosialisasikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, mengibaratkan orang yang gibah dengan memakan bangkai saudara sendiri aja kita udah jijik. Nah, ya apalagi kalau kita ingat adalah dosa kezalimannya yang tidak cukup hanya dengan minta maaf. Nah, kalau begitu kan kita harus tahu gibah. Ya, semua gibah itu kira-kira dosa enggak? Ya, karena jujur kalau perempuan itu enggak ada gibah-gibahnya, ya Allah kayaknya kering banget. Ya, enggak asik banget. Kan kita kalau ngumpul-ngumpul ya ngomongin orang kan bisa jadi hal yang membuat kita jadi lebih akrab ya, karena ada bahan pembicaraan yang semuanya nyambung. Kan ada kalanya begitu. Ya kalau semua gibah itu dilarang, jujur deh kayaknya nggak asik banget deh. Ya, kita kalau mau ngumpul-ngumpul nggak ada pembicaraan yang lagi hot-hot newsnya, aduh kayaknya nggak asik bener. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu ya definisi gibah, nanti manakah gibah yang diperbolehkan, manakah gibah yang tidak diperbolehkan. Ya, definisi gibah. Ya, gibah membicarakan tentang kekurangan orang lain. Pasti yang dibicarakan kekurangan. Dan orang yang dibicarakan itu ya biasanya nggak suka kalau bincangkan ke orang lain. Karena semua orang kan menginginkan tampil prima, tampil tanpa nista, tanpa dosa. Kok ya ternyata di belakang kita atau terang-terangan kita dijadikan bahan perbincangan yang merupakan aib kita, merupakan kekurangan kita. Semua orang pasti nggak suka. Ya, baik itu perbincangannya dengan lisan ataupun dengan tulisan, dunia maya maupun dunia nyata. Ya, ini termasuk gibah. Semua yang dibicarakan kekurangan dan benar, bukan berita bohong. Jadi kalau gibah memang itu kenyataannya real, gue nggak bohong kok. Ya emang gibah itu bukan berita bohong. Kalau itu berita bohong, namanya bukan gibah.
ya, namanya hadisul ifki, ya, berita palsu, tuduhan palsu. Wah, itu kalau tuduhan palsu hukumannya jelas harus dicambuk 80 kali. Itu kan ada dalam surat An-Nur, ya, ketika berita palsu apalagi menyangkut harga diri, kehormatan, kesucian seseorang, ya. Dan apa yang diperbincangkan sesuatu yang hoax, ya, sesuatu yang tidak benar. Tidak cukup hanya dengan maaf ya, saya keliru, maaf ya, saya khilaf. Ya kamu udah membincangkan saya sesuatu yang buruk yang tidak pernah saya lakukan. Nah, ini tuduhan palsu. Nah, tuduhan palsu, berita palsu dalam surat An-Nur dari mulai ayat keempat sampai ayat yang kelima itu diminta oleh Allah dengan fajlidu thamani najaldah. Dicambuk 80 kali. Ini kan kisahnya Ibunda Aisyah yang dituduh berselingkuh, ya, yang dituduh main dengan seorang sahabat namanya Sofwan, karena Ibunda Aisyah tertinggal dari rombongan lalu berdua-duaan, ya, masuk ke kota Madinah. Nggak mungkin berdua-duaan kecuali pasti ada apa-apanya. Nggak boleh ngomong kayak begitu. Masa sih Ibunda Aisyah nggak mungkin lah melakukan perzinahan. Demi Allah, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri dengan dia berdua-duaan. Nah, itu memang dia berdua-duaan, tapi ya merangkai kalau sampai terjadi sesuatu yang merusak kesucian, merusak harga diri, merusak ya muruah martabat seorang, ya, dan itu berita palsu, dicambuk 80 kali. Sedangkan kalau gibah yang dibicarakan emang benar, gue nggak bohong kok, ya emang gibah bukan berita bohong. Ya, gibah itu berita yang benar terjadi. Ya benar, ada buktinya, ada datanya, ya ada saksinya. Tapi orang yang diperbincangkan nggak suka. Ini jatuhnya gibah. Nah, sekarang apakah semua membicarakan kekurangan orang lain itu menjadi dosa? Sekarang kita lihat ya fenomena gibah. Ya, langsung aja deh nih, gibah yang diperbolehkan. Ada gibah yang diperbolehkan, ada gibah yang dilarang. Ya, gibah yang diperbolehkan, misalnya satu nih, ya, membicarakan kekurangan orang lain karena dizolimi atau kita minta perlindungan. Ini boleh, ya, ketika memang dia melakukan sebuah KDRT, melakukan sebuah ancaman yang kita harus mencari perlindungan. Nah, ini boleh. Ya, jadi jangan sampai, biasanya kan ini kita perlu ada efek jerah, ya, hukum positif, ya, atau kita minta perlindungan dari seseorang. Jangan sampai, kenapa kok kamu kenapa kamu istilahnya kabur dari rumah? Ya, seorang istri ketika kabur dari rumah kan bisa jadi jatuhnya nusyus, durhaka kepada si suami. Tapi ada kalanya istri keluar dari rumah suaminya bukan karena dia durhaka, ya karena dia butuh perlindungan. Ya, butuh perlindungan, jangan sampai malah mengakibatkan bahaya ya untuk dirinya, ya bahaya untuk nyawanya. Nah, ini harus disampaikan. Kalau memang kalau di Indonesia ya kan pilihannya bisa undang-undang negara, berarti kan ke polisian. Nah, pihak kepolisian ya pasti minta bukti. Ya, apakah ada apakah ada bukti forensik, ya, ataukah ada saksi yang akhirnya si istri ini, si wanita ini keluar dari rumah, atau si ibunya perempuan melindungi, menyembunyikan putrinya, tidak dianggap ya sebagai penculikan, ya karena ya bisa jadi ada bukti forensik, ya, atau ya misalnya juga nggak ke pengadilan negara tapi pengadilan agama. Nah, sebelum ke pengadilan agama, saya seringkali mengingatkan ke teman-teman yang mendapatkan KDRT, ya,
ya oleh suaminya. Ya, jangan kamu diam-diam pergi ke rumah, kamu istilahnya langsung keluar dari rumah. Berarti apa? Maaf, kita ini udah jatuh lalu ketiban tangga. Ya, udahlah jatuh ketiban tangga karena udahlah KDRT, ya kita pergi dari rumah, ya, dan tidak ada perlindungan undang-undang, tidak ada saksi yang melindungi kita, ya kalau kita ini memang keluar karena perlu penjagaan dari KDRT. Nah, ini nanti bisa kena pasal nusus kan gitu. Nah, jadi harus ngomong, paling nggak ngomong kemana, ya ngomong jangan ke keluarga, karena ke keluarga nanti dianggap keluarga ikut menyembunyikan, ya pelaku, kan malah bahaya. Ya, bilang ke RT, ke tetangga, agar tetangga, ya 2 orang laki-laki, mereka memang memberikan persaksian kalau wanita ini keluar rumah, pergi dari rumah suaminya, lebih banyak manfaatnya, menghindari mudorotnya. Nah, pada saat dia akan minta perlindungan, pasti dong kan orang bertanya dulu, emangnya kenapa? Nah, jangan sampai, enggak deh, saya nggak mau ngomong deh, saya nggak mau ngomong, kenapa, takutnya gibah, pokoknya bener deh, lindungi saya dong, lindungi saya. Nggak bisa. Ya, membicarakan kekurangan orang lain karena kita dizolimi dan minta perlindungan, ini gibah yang diperbolehkan. Ya, begitupun lebih khusus membicarakan kekurangan suami. Ya, ini bukan karena minta perlindungan, tapi karena kekurangan suami yang menyakiti seorang istri. Itu juga diperbolehkan. Kasusnya dalam surat Al-Mujadilah, ayat yang pertama, ayat yang ke-6. Kan kisahnya istrinya Aus bin Somit sakit hati lah, kesel gitu. Ya Allah, kita sudah habis masa muda kita, ya kita sudah memberikan ya semua bakti kita kepada si suami ini. Begitu udah tua, ya maklum lah, namanya juga udah tua, kan kadang fisik udah lemah, ya. Nah, si Aus bin Somit seorang laki-laki yang bisa jadi tidak ada menopause-nya, kan kalau perempuan kan ada menopause-nya. Nah, laki-laki nggak ada menopause-nya. Nah, ketika si Aus bin Somit ini menuntut untuk dilayani oleh si istri, ya istri pada saat itu ya minta dimaklumi, ya kalau sudah menopause itu kan ada kalanya ya perlu ada saling membantu lah ya untuk bagaimanalah ya layaknya suami istri ya bisa mendapatkan kedua-duanya kenikmatan. Tapi ternyata Aus bin Somit bukannya malah bagaimana membantu si istri, bagaimana memberikan solusi kepada si istri, dia malah mengomentari istri dengan kata-kata yang menyakitkan. Anti kazihari ummi. Kamu memang udah kayak punggung ibuku. Jadi istrinya Aus bin Somit merasa sedih. Ini maksudnya apa? Kok ya dia dianggap seperti punggung ibunya? Ya, apakah maksudnya ini adalah cerai? Karena kalau istri dianggap sebagai seorang ibu, berarti haram untuk digauli. Ya, apakah ini maksudnya sindiran itu bercerai? Ya, ternyata Aus bin Somit enggak. Dia cuma menganggap udah kayak nenek-nenek gitu loh, udah kayak punggung nenek-nenek, udah kayak punggung ibunya. Ya, istrinya Aus bin Somit di awal kan mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya, dia hanya ingin bagaimanakah menyelesaikan masalah ini. Ya, ternyata Rasulullah di awal kan tidak membela istrinya Aus bin Somit. Ya, karena istrinya Aus bin Somit ini nggak dibela sama Rasulullah SAW, dia langsung mengatakan kepada Allah, ya Allah, nabimu tidak membelaku, tolong bela aku. Akhirnya turun ayat yang akhirnya Rasulullah SAW diberikan jawaban, jangan ketika istri-istri melakukan pengaduan tentang suaminya, itu melulu dianggap istri yang cerewet, istri yang nggak tahu diri, istri yang suka protes, istri yang suka komentar. Ada kalanya
istri-istri ketika mengadu untuk mencari solusi. Ya kan ada kalanya begitu. Coba kalau semuanya nggak boleh ngomong, ya bisa makan hati stres sendiri. Nah, akhirnya turun ayat yang pertama, Allah menegaskan, qad sami Allah telah mendengar ya bagaimana dialog antara seorang wanita kepada engkau. Ya, ternyata qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka, ya berdebat kepadamu tapi tidak engkau bela, akhirnya watashtaki ilallah, dia mengadu kepada Allah. Nah, dan Allah pun memberikan solusi. Kalau memang kasus kekurangan suami pada saat itu ingin mencari solusi, ayo ya berikanlah solusi agar tidak jatuh kepada gibah yang diharamkan. Apa solusinya? Diminta dulu kan sama Allah Subhanahu wa taala menegaskan maksudnya Aus bin Somit itu mengatakan antika zihari umi adalah niat cerai atau enggak. Kalau memang niatnya cerai, jatuhnya cerai. Ternyata apa? Niatnya enggak cerai. Ya cuman ember aja mulutnya. Ya, cuman ya suka ngomong yang akhirnya nyakitin si istri. Ya karena istri tersakiti, kemudian juga seperti nggak dihargai statusnya sebagai seorang istri. Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya suaminya Aus bin Somit ini untuk bertaubat. Kalau memang kamu tidak berniat untuk menceraikan ya istrimu, maka kamu harus membayar kafarat. Ya, apa itu kafaratnya? Memerdekakan budak. Ya, satu istri disakiti, dia harus membayar dengan membahagiakan seorang budak, ya dengan dimerdekakan. Memerdekakan budak cukup besar biayanya, ya karena transaksinya ya tergantung antara majikan ya dengan tergantung dengan majikannya. Kayak Bilal bin Rabah kan waktu dibebaskan oleh Abu Bakar, Umayyah minta harga 1.000 dinar. Coba kalau kita hitung-hitung 1.000 dinar berapa? Kalau 1 dinar ini ya adalah 1 ekor kambing, ya kurang lebih kan 3 sampai 3,5 juta itu 1 dinar. Kalau 1.000 dinar ya 3 miliar. Ya, dan itu harus dilakukan. Ternyata Aus bin Somit nggak sanggup memerdekakan budak. Akhirnya diminta oleh Allah kafaratnya, hukumannya kamu adalah puasa ya 2 bulan berturut-turut. Jadi menyakiti satu istri diminta berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru diminta untuk memberi makan 60 orang miskin. Nah, jadi dari ayat ini, dari asbabun nuzul ini, gibah diperbolehkan ketika memang kita membicarakan aib suami. Ya, yang bukan sekedar untuk hati kita ngeplong aja, ya karena apa? Stres kalau nyimpan sendiri. Pokoknya yang penting kita bisa berbagi cerita. Kalau kamu cuman ingin berbagi cerita, berarti kamu harus pilih-pilih. Jangan sampai kamu cerita sama orang yang juga ember. Ya. Jadi kalau memang solusinya kan macam-macam ya, dalam kehidupan suami istri ya pastilah suka ada masalah. Nah ketika ada masalah ya kalau dia bisa nelen sendiri ya berarti dia bisa memanajemen dirinya sendiri. Kan ada kalanya seorang wanita nggak sanggup ya dia perlu cerita. Walaupun ceritanya nggak perlu deh untuk dicarikan solusi ya karena karena saya terlibat di konsultan syariah ya, jadi beda antara konselor sama konsultan syariah. Jadi saya baru tahu, oh berarti posisi saya adalah konsultan. Karena kalau konselor, ada kalanya dia tidak memberikan sebuah jawaban hukum. Ya, konselor itu hanya seperti kantong kresek, ya kantong sampah. Jadi orang itu datang cerita, udah langsung ya ditaruh di kantong, dibuang.
Saya bilang pantesan. Saya pernah ada satu kasus. Ini orang ya ngomong kayak begini. Saya coba kasih jawaban ya, dari cerita di Al-Quran begini. Wow, istilahnya apa? Dihantam terus. Begini. Ini orang maunya apa sih? Ternyata ya judulnya cuma satu. Pengen cuma didengerin doang. Oh, saya bilang, Pak, itu perlu kesiapan karena ada kalanya konselor itu mereka memang sudah memposisikan diri sebagai tong sampah, jadi kantong kresek sampah. Orang itu cerita bukan untuk mencari solusi. Orang itu cerita biar hatinya ngeplong aja. Karena kalau udah blo cerita, makasih ya, kamu udah mendengarkan ceritaku. Nah, kalau memang ada orang yang bercerita tentang suaminya kepada kita, ya, dan dia tidak butuh jawaban, dia hanya butuh didengarkan, berarti kita harus siap, seperti kantong kresek. Jangan sampai ya dianya udah lega, udah ngeplong, kitanya yang jadi stres. Ya, ngomong sama suami, ya Allah kasihan deh tuh temanku begini. Nah, jadi akhirnya kita kejebak jadi gibah. Ya, apalagi kalau suami kita merasa kasihan sama kita. Kamu gimana sih, yang punya masalah dia, yang nggak nyenyak tidur kamu, yang nggak doyan makan kamu. Ya udah, nanti kalau aku ketemu sama suaminya aku ngomong deh. Nah, kalau ternyata teman kita yang awalnya cerita cuman kepengen didengarkan, tapi gara-gara kita nggak siap, ya, akhirnya suami kita meminta kita untuk apa sih masalahnya, lalu kita cerita, ya berarti kan tersampaikan aibnya ya kepada suami kita. Lalu si suami kita ini berinisiatif kepingin menyelesaikan dengan cara dia akan memperbincangkan langsung kepada suami pelaku, ya suaminya teman kita. Kira-kira nih kalau mau teman-teman jadi masalah atau semakin runyam? Ya pasti kan jadi semakin runyam. Jadi ayo, kalau memang kita kepingin gibah itu tidak jatuhnya dosa, tapi gibah yang diperbolehkan, benar-benar kita sudah tahu dulu solusi yang diinginkan itu apa. Ya, kalau memang solusinya hanya untuk didengarkan, agar kita pun nggak kejebak seperti menjadi rangkaian dosa, kita harus siap untuk ya sekedar mendengarkan seperti tong sampah. Tapi kalau nggak siap, mendingan langsung jujur ngomong. Aduh, jangan ngomong sama gue deh, kenapa? Ya kan, kamu udah selesai ngomong bisa jadi ya udah ngeplong, udah enak. Lah tipe saya ya sangat sensitif, bisa jadi situ udah canda lagi sama suaminya, kita masih mikirin aja kan. Nah, kalau memang kita seperti itu, mendingan dari awal kita minta maaf daripada nanti peluang bukan malah bermanfaat, malah mudorot ya. Saya tidak bisa menerima cerita ya. Tapi ketika memang saya butuh solusi, saya butuh sharing, butuh diskusi, berarti kita harus memberikan solusi ya agar tidak jadi gibah. Sebab kalau tidak memberikan solusi, tidak memang niat ya memberikan jalan keluar dari masalah ini, nanti kenanya gibah yang diharamkan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ya itu seperti pengkhianat. Pengkhianat di sisi Allah ketika seorang suami bercerita tentang aib istrinya kepada orang lain, atau seorang istri bercerita tentang aib suaminya kepada orang lain. Jatuhnya pengkhianat. Nah, kalau udah pengkhianat, ya teman-teman ingat, nanti di akhirat, jembatan as-sirat itu dijaga oleh pahala amanah. Orang-orang yang berkhianat, cerita-cerita yang rahasia dititipkan kepada kita, tapi ternyata kita sampaikan kepada orang lain. Nah, bisa-bisa nih gara-gara cerita yang kita dengar, dan kita pun ember, menyebabkan kaki kita tersangkut dengan pahala amanah. Kalau memang nggak sanggup dari awal, please ya kayaknya saya tidak bisa. Ya, tapi kalau memang
Oke, saya bisa bantu ya semampunya. Ya, kamu kepinginnya apa? Saya cuma kepingin didengerin. Ya udah, dengerin aja. Tapi dari kuping kanan keluar kuping kanan. Kalau tipe-tipe orang kayak begini, nggak usah dikomentarin. Karena saya pengalaman, nggak usah dikomentarin. Saya kalau ada orang yang dapat pertanyaan ya, dibantah lagi, artinya dicari-cari alasan untuk pemakluman dan pembelaan. Oh, berarti dia tipenya bukan tipe yang membutuhkan konsultan, dia butuh konselor. Mendingan ya ke psikolog aja ya atau ke konselor yang memang ya dia akan sekedar mendengarkan saja. Nah, ini gibah yang diperbolehkan ya. Namun hati-hati nanti dalam membicarakannya di forum yang benar-benar kita harus hati-hati. Karena apa? Karena negara kita sudah ada undang-undang ITE itu ya. Kalau memang kekurangan orang lain dibicarakan di grup WhatsApp ya, grup WA, lalu ada di antara anggota WA itu yang screenshot ya, judulnya sih tujuannya bukan untuk mengadu domba, tujuannya untuk mengingatkan saudaranya ini tuh, lihat ya, artinya apa, teman-teman tuh benar-benar ingin mencari solusi ya, benar-benar kita tuh ya dibicarakan sampai di grup itu serius. Nah, kalau dia nerima ya, kalau dia nggak nerima, bukti screenshot ini akan menjadi bukti yang bisa menjerat ya siapa ya yang posting satu, terus siapa lagi adminnya akan kena. Berarti ketika kita ingin membicarakan kekurangan orang lain, walaupun tujuannya mencari solusi, jangan kita tidak cerdas secara hukum positif. Dalam hukum syariat nggak dosa. Kenapa? Kan kita memang sedang memperbincangkan tujuannya mencari solusi agar ya dia tidak berkelanjutan. Contohnya mungkin ada, kita punya teman yang dia gali lubang tutup lubang ya, jadi selalu alasan ini pinjam ya, nah, terus nanti alasan pinjam ya, atau cuman kedoknya aja jualan, tapi ternyata kan ya misalnya untuk pinjam kan ada yang kata seperti ini. Kita tahu agar teman-teman tidak terkena perangkapnya. Terus yang kedua juga jangan sampai dia kan semakin besar dosanya, semakin memperburuk keadaannya. Niat kita mungkin baik, ya, mengingatkan, warning ya, hati-hati jangan sampai begini. Kalau ngomongnya di grup itu bisa jatuhnya ya pencemaran nama baik. Jadi benar-benar harus dengan cara yang tepat. Nah, ada juga nih diperbolehkan dalam rangka penelitian ilmiah. Ya misalnya, kenapa dalam hadis ada hadis itu derajatnya sahih, ada hadis itu derajatnya hasan, ada hadis itu derajatnya dhaif. Ya karena terekam ya bagaimana kualitas perawi tersebut. Contohnya gitu. Ya dia hafalannya buruk, dia pernah berbohong sama kucing, itu kan gibah. Ya, tapi karena untuk penelitian ilmiah, ya, untuk kejujuran akademik, ya, karena kualitas pembawa berita itu akan menjadi kualitas berita yang akan disampaikan. Kalau dalam ilmu hadis namanya ilmu jarah wa ta'dil. Artinya menikam seseorang ataupun membagus-baguskan seseorang. Nah, ini diperbolehkan. Dia fasik, ya, dia pelupa, ya, itu kan kekurangan. Ya, dia pembohong. Ya, ini kekurangan. Tapi kalau memang apa yang diucapkan ini, apa yang menjadi data ini karena untuk akademik, berita yang disampaikan menyangkut derajatnya, kualitasnya sahih, hasan, dhaif, ini no problem, nggak apa-apa. Ini yang gibah yang diperbolehkan. Sedangkan selain itu, selain bukan untuk efek jerah,
bukan untuk suami istri mencari solusi, ya bukan untuk akademik, berarti hal yang diharamkan. Walaupun benar. Ya, karena kalau bohong sekali lagi namanya bukan gibah. Jadi gibah ini bukan gosip. Karena kalau gosip beritanya bisa benar, bisa salah. Tapi kalau gibah, berita yang tersosialisasikan tentang keburukan pasti berita benar. Kenapa? Ya, karena proses gibah nih diawali dengan prasangka dulu. Nah, kalau sudah prasangka, oh dia begini, oh dia begitu, masa sih benar? Ya, tapi lu jangan sampai tuduhan palsu lagi. Nah, biar kita tidak dianggap sebagai pembawa berita palsu, otomatis diawali dengan prasangka, ya akhirnya apa? Dia kepo, ya dia penasaran dan akan investigasi mencari berita untuk mendukung prasangka kita yang akurat dan terpercaya. Itu pasti itu. Karena kalau tadi dilihat dalam surat Al-Hujurat menggunakan kata tajassus. Tajassus ini kalau dalam ilmu militer, ilmu kepolisian, ini intel. Ya, tajassus itu intel. Nyari beritanya nggak terang-terangan. Nyari beritanya pun diam-diam. Ya, karena kalau terang-terangan nanti nggak ketahuan sampai akar-akarnya. Ya. Karena kan yang kita ingin cari bukan kebaikan, tapi yang ingin kita cari berita yang mendukung kalau dia memang punya aib, ya punya kekurangan. Nah, itu menggunakan kata tajassus, ya nyari beritanya kayak intel, diam-diam. Begitu sudah dapat berita yang akurat dan terpercaya, nah, biasanya setan menggoda nih. Nggak sekedar, oh kan benar prasangka saya, kan benar ternyata dia begini, oh ternyata dia ya udah nikah lagi, oh ternyata dia punya simpanan, oh kan begitu kita udah punya berita yang akurat dan terpercaya, jujur, nggak akan kita telan sendiri, ya kita akan sampaikan kepada orang lain. Proses sosialisasi berita yang sudah akurat dan terpercaya, inilah namanya ghibah. Nah sekarang Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan, berarti kamu agar tidak jatuh kepada ghibah, kamu harus kuat dulu. Jangan jatuh ke pintu ghibah, yaitu prasangka. Kamu jauh-jauh dari prasangka. Apa sih zon itu? Ya zon itu berarti vonis hati. Jadi kita itu sudah memvonis. Beda ya antara waspada sama zon, sama prasangka. Kan kadang saya pernah ditanya, Bu, gimana Bu? Ya kalau kita ngerasa nih kayaknya nih copet nih ya di bus kita. Ya itu prasangka apa waspada? Beda kan kalau prasangka ya dia sudah vonis hati. Nah, lah gue copet nih. Nah itu berarti dia sudah jatuhnya zon. Tapi kalau waspada, kok ini geliatnya nggak nyaman ya? Nah, kita akan menimbulkan kewaspadaan. Ya karena bisa jadi orang itu geliatnya nggak nyaman, bukan karena dia mau copet, kan bisa jadi dia kebelet, ya dia lagi gelisah. Nah jangan sampai jatuhnya langsung vonis hati kita menganggap dia adalah copet misalnya. Berarti kita sudah prasangka buruk. Tapi kalau kita waspada, ya kita nggak vonis hati. Kok kayaknya nggak nyaman ya? Kok kayaknya dia nggak seperti orang biasa? Gitu. Kok kayak kasak kusuk? Nah, kewaspadaan kita itu tidak jatuh kepada dzon. Nah, Allah menyuruh jangan sampai nih kamu jatuh kepada ghibah kalau kamu sudah terbiasa vonis hati kamu dengan kecenderungan yang buruk-buruk. Karena zon itu ada dua, ada zon yang baik, ada zon yang buruk. Allah kan menyuruh kita prasangka yang baik dengan Allah. Ya, karena kita sudah vonis hati kita kecenderungan yang baik sama Allah. Ya qadarullah, yakin sama Allah. Tapi kan begini, kayak maaf, ya husnuzon aja sama Allah. Itu vonis yang baik.
Ya tidak hanya sama Allah, sama orang beriman pun kan kita diminta untuk sudah memvonis hati kita dengan hati yang baik. Ya, kalau kita sudah memvonis hati yang baik, tingkat kewaspadaan silahkan. Ya, tapi kalau kita sudah vonis dengan yang buruk, ya, tingkat kewaspadaan kita sudah mengarahkan kepada kecenderungan keburukan kita. Jadi zon ini bisa baik, husnuzon, dan juga bisa buruk. Sedangkan gibah ketika kita terbiasa dengan zon yang buruk-buruk. Apa sih penyebabnya kok kita kayaknya ya lebih sering zonnya itu prasangkanya yang negatif thinking? Nah, ini ada sebab dan akibat. Ya, apa penyebabnya kok ya kita ini susah untuk meninggalkan gibah, meninggalkan gunjing? Ya karena memang kita udah terbiasa mengkonsumsi hati kita dengan vonis yang negatif. Apa penyebabnya? Pertama, hati kita memang udah tidak sensitif. Ya, karena di dalam ini ada saya sebutkan poin-poinnya dulu karena di belakang itu ada hadis-hadisnya. Ya, penyebab kita itu suka negatif thinking karena emang hati kita udah rusak, hati kita udah konslet. Ya, terus yang kedua, kita nggak membiasakan ya informasi itu dengan informasi akurat, tapi katanya, kayaknya, katanya. Nah, ini akan membuat kita terjerumus dengan negative thinking. Atau kita emang udah terbiasa kalau ngelihat sesuatu, kalau menghadapi sesuatu yang kita depankan adalah respon negatif dulu. Lalu kita menyimpulkan dengan peristiwa sendiri, dengan persepsi sendiri. Oh kayaknya dia begitu deh. Biasanya nih kok kayak begitu nih gini. Nah, ini biasanya orang kayak begitu tuh. Ya dia segala sesuatu itu dimulai dengan respon negatif dan disimpulkan dengan persepsinya. Dan juga bisa jadi nih orang itu negatif thinking karena salah berteman yang suka memberikan informan, yang suka ngomporin. Ya, dan juga bisa jadi prasangka itu disebabkan apa? Kurang keterbukaan, kurang komunikasi, nggak mau ya keterus terangan bertanya. Nah, atau bisa jadi nih penyebabnya orang itu negatif thinking. Habis sih setiap kasus, setiap peristiwa, setiap tragedi, masalah itu diingatnya, disamakannya dengan pengalaman buruk yang pernah dialami. Oh kalau saya tuh biasanya kok kayak gitu tuh dia lagi begini. Nah itu kan pengalaman Allah, belum tentu dengan pengalaman orang lain. Nah ini orang yang biasanya punya persepsi pengalaman buruk ya yang kemudian ya dia akan menyamakan pengalaman buruk dia dalam menyikapi masalah orang lain. Nah ini akan mudah kena penyakit ya negative thinking. Nah ini beberapa contoh-contohnya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, penyebab orang yang seuzon, yang suka prasangka buruk. Ya karena emang hatinya udah konslet. Rasulullah SAW kan pernah mengingatkan kepada Wabisah. Ketika Wabisah bertanya, ya Rasulullah, saya ini orang baik, apa saya ini orang buruk ya? Saya ini melakukan kebaikan atau saya ini melakukan dosa ya? Nah, apa kata Rasulullah? Minta aja fatwa kepada hatimu. Kalau kamu kepingin tahu buruk atau baik, kamu cek dulu. Ya, hati kamu bagaimana? Pegang dadamu. Ya, kalau watma'anna ilaihil qalbu, hati kamu tenang, jiwa kamu tentram, berarti di depan kamu itu perbuatan baik. Tapi kalau mahaka fin nafs, ya, membuat goncang di dalam diri kita, wataraddat fi sadr, berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk. Nah, Allah menyuruh kamu kalau kepingin punya respon positif, respon negatif terhadap peristiwa, perilaku orang, ya kamu harus punya modal hati kamu yang sensitif dulu. Ya hati kamu yang tidak konslet. Kalau hati kamu konslet, kamu nanti akan selalu berpikiran negatif thinking terus kepada orang lain. Ini yang dikatakan Rasulullah. Juga nih, jangan membiasakan dapat informasi itu katanya, kayaknya. Kayaknya begini nih, kayaknya begitu. Katanya dia begitu, katanya dia begitu. Nah ini kalau sudah biasa dengan katanya, kayaknya, nah ini sampai disebut oleh Rasulullah SAW,
yang paling Allah benci, innallaha karihalakum, Allah tuh nggak suka ya 3 hal. Pertama apa? Qila wa qal. Ya, kamu itu banyak mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi, yaitu dari katanya. Wa idha'atul mal, ya kamu ketakutan ketika kamu kehilangan harta. Wa kasratus soal, kamu suka banyak nanya. Nanyanya bukan untuk memberikan ketenangan, tapi nanyanya ya cuman sekedar asal nanya. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Ya, bukan untuk mencari kebaikan dan berdiskusi, tapi memang ya nanyanya ini ya iseng aja, ya kayak orang Bani Israel ketika disuruh menyembelih sapi betina kan, sapi yang kayak gimana? Ya sapi betina itu kan banyak, ya betina muda, betina tua. Ya udahlah betinanya yang tidak tua, tidak muda. Ya kalau begitu kira-kira yang kayak gimana persisnya, yang muda-muda berarti banyak. Itu kan nanya-nanya bukan untuk mencari kebaikan. Nah, jangan sampai ya kita membiasakan diri dari informasi yang katanya atau kayak-kayaknya. Berarti kita sudah masuk ke ranah yang tidak disukai oleh Allah. Kalau Allah tidak suka, bisa jadi nanti berita ini akan menyebabkan kita jauh dari rahmat Allah dan membuat kerasnya hati kita. Nah, kemudian terbiasa menghadapi sesuatu dengan respon negatif dan menyimpulkan peristiwa dengan persepsi sendiri. Nah, ini ketika memang prasangka buruk. Ya, dan seburuk-buruknya prasangka itulah disebut dengan sedusta-dustanya pembicaraan. Makanya jangan suka saling memata-matai, saling mencari aib, ya. Kamu akan menimbulkan nanti saling dengki, saling bermusuhan dan terputusnya silaturahim. Udah ya, kita tidak perlu memata-matai orang, ya. Kita hanya perlu bagaimana dari berita yang akurat, yang memang perlu dipercaya, ya, bukan untuk ngomporin kita. Ya, biasanya terkait dengan informan yang salah. Nah, ini asbabun nuzul surat Al-Hujurat di ayat yang ke-6. Rasulullah SAW nyaris akan berperang dengan satu kaum, yang ternyata satu kaum itu bukan kaum yang ingin berperang sama Rasul, tapi Rasulullah ingin memerangi mereka gara-gara salah informasi. Kenapa? Karena informannya melihat sesuatu dengan persepsi sendiri. Nah, ini contohnya nih. Nah, kan kisahnya ada seorang sahabat diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat dari kaum tersebut. Nah, dilalah sahabat ini punya pengalaman buruk. Ya, punya pengalaman buruk dengan kaum itu. Ya, jadi dia disuruh sama Rasul ngambil zakat yang sudah disiapkan oleh kaum itu. Nah, tapi sekali lagi sahabat yang disuruh punya pengalaman buruk, deh, punya trauma dengan kaum ini. Nah, begitu dia berangkat dari Madinah, ya, ketika akan memasuki kotaknya kaum tersebut, dia melihat, loh kok itu kaum tersebut membawa algojo dengan pedang-pedang yang terhunus. Karena dia punya pengalaman buruk, dia punya persepsi, wah, berarti apa? Dia sudah siap untuk menghalangi dan bisa jadi siap untuk membantai. Jadi dia nggak berani, si sahabat ini. Waduh, kok kalau memang dia kepingin nyerahin zakat, ya janganlah bawa algojo. Udah gitu nunggu lagi di depan kampung, ya. Nah, karena si sahabat ini punya trauma ya dengan kaum ini, ya akhirnya dia menyimpulkan persepsi kalau kaum ini bukannya ingin menyerahkan zakat, tapi memang menunggu dia untuk dibantai, ya, untuk dihabisi. Pulanglah dia ke Rasulullah,
Ya, ketika Rasul bertanya, mana upetinya? Nah, dia menyampaikan dengan mata kepala dia melihat, tapi dengan persepsi sendiri. Ya Rasulullah, kaum ini bukannya mau menyerahkan zakat kepadaku, tapi mereka sudah menunggu untuk membunuhku. Mereka sudah siap dengan algojo mereka. Berarti kan Rasulullah marah, ya, karena menganggap kaum tersebut mengkhianati, bahkan ingin membunuh. Udahlah, sedangkan kaum yang tadi sudah siap dengan algojo itu bukan yang mau berperang, karena yang mau diberikan kepada Rasulullah jumlahnya banyak, dia ingin memastikan kalau zakatnya nyampe dengan aman agar sahabat ini tidak dirampok dan disiapkan para algojo ya, karena kalau sampai dirampok kan nggak nyampe zakatnya ya. Nah, si kaum ini bingung, mana utusannya Rasul, kok nggak datang-datang, padahal kami sudah siap dengan zakat kami, dan kami juga sudah siap dengan algojo kami, melindungi sampai di sana. Akhirnya apa? Ya, Rasulullah nyaris ingin memerangi, ya, namun ketika kaum ini mendapatkan kabar kalau tadi sudah datang, cuman mereka kabur lagi karena khawatir begini, wah langsung kaum ini dengan kecepatan dan ketangkasan mengejar dan ke Madinah menyampaikan, ya Rasulullah, ya kami sudah menunggu, dan menceritakanlah ala kadarnya. Nah, saat itulah turun surat Al-Hujurat ayat 6. Ya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, tolong dikonfirmasi. Artinya apa? Kita perlu melihat karakter ya orang-orang yang suka ngomporin kita. Jangan-jangan dia tipe yang memang melihat dengan mata kepala, mendengar dengan telinganya, tapi kenapa dengan respon negatif? Ya, karena dia dengan persepsi sendiri. Ya, ini yang perlu dihindari. Gara-gara ini nyaris tidak hanya Rasulullah mendapatkan berita buruk tentang dia, memperbincangkan, karena Rasul akhirnya kan memperbincangkan bagaimana ini, ternyata mereka bukannya malah menyerahkan zakat, malah mereka ingin membunuh. Ya udah ya Rasul, perangi. Nah, ini jadi bahaya. Ya, jadi kita jangan sampai punya kesimpulan sendiri berdasarkan pengalaman buruk kita. Nah, ada kalanya prasangka-prasangka buruk yang akhirnya jadi gibah. Kenapa? Karena kita kurang terbuka dalam komunikasi. Nah, ini pernah nih Rasulullah SAW menghindari saudaranya, sahabatnya punya prasangka buruk. Ketika apa? Ketika dia bertemu sama Rasulullah lagi buang air kecil. Lalu dia mengucapkan salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah diam aja, tidak menjawab salam. Rasulullah melihat wajahnya kan ada yang nggak nyaman. Kok Rasul nggak jawab, maksudnya nggak berjawab sih? Kok Rasul jangan-jangan begini, kan bisa jadi membuat ketidaknyamanan. Rasulullah SAW menginginkan jangan sampai ini jatuhnya nanti jadi prasangka, lalu dia persepsi sendiri dan akhirnya bergunjing. Kalau Nabi Muhammad begini. Dipertemukanlah oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan langsung clear. Kenapa aku tidak menjawab salammu? Karena aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali aku sudah dalam keadaan suci. Nah, clear. Jadi kita pun juga begitu. Perlu menjaga diri kita, perlu mengkomunikasikan kalau kita melihat orang kok kayaknya memandang kita ya nggak biasa. Ya, jangan-jangan dia miskomunikasi, mispersepsi. Perlu dikomunikasikan. Dan juga ya kadang suka suzon ini karena pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan ya, karena lingkungan ini benar-benar akan membentuk karakter kita. Karena kalau sudah negatif thinking, biasanya nanti akan mulai bergunjing. Nah, sekarang ya kalau dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 dan ke-11 ini yang saya tadi simpulkan ya dengan bahasa sendiri, sedangkan kalau surat Al-Hujurat ayat ke-6 11 ini dengan bahasa ayatnya Allah. Hati-hati sebab melakukan gibah ya karena tidak menyeleksi kebenaran, seperti tadi persepsi sendiri, ya marah dan pertengkaran ya yang akhirnya ya kita ingin menjatuhkan saudara kita dan mencari dukungan ya dengan menyebarkan aib kekurangannya. Ya, atau bisa jadi nih di ayat yang ke-11 bercanda ya dengan saling menghina.
Ya, gendut, ya, gendut kan bisa jadi hitam, keling. Jadi kan kita ngomong kayak begitu. Nah, pada saat kita lagi kumpul-kumpul, mana teman kita? Yang mana tuh? Yang si gendut, si keling. Nah, itu sudah jatuh ya adalah gibah. Ya, dimulai dengan bercanda, ya, lalu akhirnya seperti menjadi name-nya dia, menjadi namanya dia, menjadi gelarnya dia, dan kita ketika orang itu nggak ada, kita memanggil dia dengan panggilan identitas tadi. Ini bisa jatuhnya ya jadi gibah. Nah, dan dampak gibah benar-benar bahayanya kalau di dunia ya hatinya menjadi kotor. Ya kalau hati kita sudah kotor, hati kita nggak sensitif. Ya ibadah kita nggak nyaman, sholat kita nggak ngefek, ya kebaikan-kebaikan kita pun ya juga tidak memberikan maslahat ya kalau memang hati itu sudah kotor. Ya karena Rasulullah kan mengingatkan kalau ala fil jasadi mudghah, ingat di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Kalau baik maka baiklah semuanya, kalau buruk buruklah semuanya. Nah, ini tergantung dari hatinya. Ala wahya al qalb, itulah hati. Nah, dan bisa jadi nih gara-gara gibah, gunjing, orang lain itu nggak suka, ya, dan kita pun juga bisa jadi nanti efek dari gibah, kita jadi penakut untuk mengajak kebaikan. Enggak baru gue diomongin. Saya izin mute sebentar ya, Bu Met. Ya, silakan Ibu. Ya, mohon izin lanjutkan. Nah, biasa jadi nih orang yang sudah biasa gibah kan tahu nggak enaknya diomongin orang, nggak enaknya aib kita ketahuan. Nah, otomatis bisa jadi akhirnya dia sudah jadi orang yang penakut sendiri untuk mengajak kebaikan. Ya, sudah jadi penakut sendiri untuk mencegah kemungkaran karena dia sudah punya persepsi bisa jadi jangan-jangan nanti gue diomongin lagi kan gitu. Enggak gitu kan. Atau bisa jadi juga orang yang sudah biasa menggibah, kenapa dia akhirnya takut dalam melakukan kebaikan? Ya karena dia sudah melihat orang lain ketika mungkin dia mau ngajak kebaikan, pandangan-pandangan orang lain dia sudah memiliki persepsi sendiri.
Nah, jadi dia sudah menganggap orang itu ya sudah punya penilaian buruk terhadap dia. Ya padahal belum tentu orang itu tahu keburukannya dia, cuman karena dia biasa melakukan keburukan, otomatis ya dia akan memposisikan bisa jadi orang-orang itu sudah menganggap buruk seperti dia biasa menganggap buruk orang lain. Ini membuat dia jadi minder sendiri, ya punya ketidakpercayaan sendiri, yang kekhawatiran untuk nanti jangan-jangan suatu saat dia dibincangkan, ya dia ngajak orang lain, ya karena kan dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran resikonya kan bisa diterima atau ditolak, kan begitu. Nah kalau orang yang hatinya udah biasa gibah, udah kotor, ya pada saat dia nyuruh kebaikan kok nggak direspon, nah dia sudah menilai orang lain itu seperti perilaku dia menilai orang lain. Nah itu kalau yang di dunia. Nah yang ngerinya nanti di akhirat bisa membuat bangkrut, ya apalagi menyebabkan terputusnya silaturahim. Karena jembatan as-sirat dijaga oleh pahala amal dan juga pahala silaturahim. Ya, orang yang sudah pernah tersakiti gara-gara diomongin, digunjing, otomatis kan bisa jadi ya membuat terputusnya silaturahim. Ya yang nanti membuat orang itu bangkrut di akhirat. Otomatis ya bisa jadi nanti mendapatkan azab yang pedih ya, karena dalam hadisnya Rasulullah SAW, Rasulullah diperlihatkan waktu Rasulullah ya pasti di dunia tapi diperlihatkan tentang neraka ya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah naik dari bumi menuju ke arsy-Nya Allah, itu kan diperlihatkan karena surga dan neraka itu ya di bawah arsy-Nya Allah, dan surga itu kan neraka itu kan juga di bawahnya bumi kan. Artinya Rasulullah diperlihatkan ada orang yang lidahnya itu dipotong, teriak, lalu sambung lagi, teriak, potong, nyambung lagi. Kenapa? Ya karena dia adalah orang yang suka ya memfitnah, bergunjing saudaranya waktu di dunia. Itu disiksa dengan adab yang pedih yang tidak pernah terputus sampai dosa-dosanya selesai. Kalaupun misalnya dosa dia sudah selesai, tapi kalau orang yang terzalimi itu masih belum selesai pengadilan, otomatis dosanya korban akan diberikan, ditransfer kepada si pelaku. Nah ini sampai adab yang pedih. Nah dari sinilah berarti ayo ya kita berusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan sampai ya kita memiliki hati yang dimulai dengan respon negatif, yang kemudian punya kepo yang tinggi, didukung dengan teman-teman yang suka ngomporin, jadilah ya kita komunitas yang suka bergunjing. Wallahu a'lam bishawab, ya moga-moga bermanfaat. Ya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ibu atas sharingnya pada sore ini. Ya memang ya sejak dunia sosial media itu semakin gampang diakses dari genggaman handphone kita ya, online, berita-berita online maupun WhatsApp group, sehingga gibah ini menjadi semakin mudah bergibah ya Ibu ya. Oke, mudah-mudahan dengan penjabaran Ibu tadi bisa menjadi introspeksi diri buat kita bersama. Baik, kita buka sesi tanya jawabnya bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ini tadi ada yang masuk Ibu dari ini, ada pertanyaan dari Vina ya. Izin tanya Bu Ustazah, jadi gimana mensikapi teman yang punya sifat bunglon karena ditinggalkan? Apakah tidak termasuk memutuskan silaturahmi? Terima kasih. Oh ya, oke. Memutuskan silaturahim, ini saya jadi ingat kita pernah bahas tentang siapa? Tentang Wahsy ya, tentang Wahsy dengan Rasulullah SAW. Jadi
memutuskan silaturahim menjadi dosa atau bukan maksudnya membatasi silaturahim tidak jadi dosa. Nah, ini perlu dipahami antara memutuskan dengan membatasi, yaitu kisahnya Wahsy. Ya, udah mau pulang ya? Sebentar ya, Bu Met. Saya ada tamu sebentar ya. Ya, silakan Ibu. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan aja, nanti langsung bertanya aja. Jadi kalau males di chat. Ya, maaf. Ya, jadi bedakan antara memutuskan silaturahim dengan membatasi silaturahim tanpa memutuskan, yaitu kisahnya Wahsy ya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahsy ketika sebelum masuk Islam dia melakukan dosa yang luar biasa, dosa besar dan menyakiti Rasulullah SAW, yaitu membunuh pamannya Rasulullah Hamzah. Dan otomatis yang menyakiti Rasulullah SAW karena Rasulullah kehilangan tonggak yang menjadi penolong Rasulullah. Namun ini kan dilakukan sebelum masuk Islam. Nah, sehingga ketika Wahsy masuk Islam, otomatis dia sudah seperti lembaran putih yang tidak ada dosanya. Kan begitu. Nah, lalu Rasulullah SAW membatasi silaturahim dengan Wahsy. Kenapa? Karena Rasulullah manusiawi yang otomatis ya ketika dosa-dosanya dia sudah dimaafkan oleh Allah. Karena dulu kan waktu jahiliyah. Tapi yang namanya seorang manusia yang punya perasaan, kehilangan, ya seseorang yang tidak bisa balik lagi, ya pamannya Hamzah, bahkan fisiknya aja kan hancur. Nah, Rasulullah membatasi tanpa memutuskan silaturahim. Kenapa? Membatasinya adalah hanya diminta Wahsy jangan mencari muka. Jadi jangan kalau ketemu sama Rasul itu papasan mencari muka wajah dengan wajah ketemu ya, karena belum tentu Rasulullah siap ya, khawatir nanti rasa sedihnya, kalau bencinya udah enggak, karena kan Allah sudah menghapus dosa-dosanya ya. Rasulullah hanya minta membatasi tidak dengan mata ketemu mata. Tapi Rasulullah SAW tidak menghalangi silaturahim Wahsy ketemu sama Rasul, belajar sama Rasul. Dan itu deal. Nggak hanya diketahui sama Wahsy, tapi juga diketahui para sahabat. Jadi sahabat itu ketika Wahsy datang dalam majlis Rasul, mereka berusaha memberikan hak Wahsy untuk belajar sama Rasul dengan menghalangi pandangan Rasul melihat Wahsy. Nah, jadi kalau pas Wahsy ada gitu kan, udah mereka kasih tempat ya agar Wahsy tetap bisa menikmati taklim dengan Rasul, mendengarkan ayat-ayat dengan Rasul, dan para sahabat melindungi dua belah pihak. Melindungi jangan sampai Rasul melihat Wahsy, dan juga jangan sampai Wahsy terhalang tidak mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Ini dukungan dari semua pihak. Sampai ketika Rasulullah sudah meninggal, para sahabat menawarkan kepada Wahsy untuk menggugurkan rasa bersalahnya atas kemanusiaan. Kalau dosa sudah selesai, ya, tapi kan kemanusiaan.
ya kemanusiaan. Apa kata para sahabat ya, termasuk Umar kepada Wahsy? Kalau kamu ingin menebus kesalahan kamu sebagai manusia dengan Rasulullah SAW, ayo dengan tombak yang dulu membunuh pamannya Rasul. Gunakan tombak ini membunuh seseorang yang mengaku nabi setelah Rasul. Musailamah al-Kadzab. Yang Musailamah al-Kadzab lah yang dibunuh sama Wahsy. Nah, artinya dari sini nih Mbak siapa? Mbak Vina, Vina Ibu. Mbak Noni Iya. yang nanya. Namanya Iya, Mbak Vina. Nama ininya Noni ya. Oh ya. Jadi kita meninggalkannya jangan sampai memutuskan silaturahim, yaitu apa? Jangan sampai hak-hak dia secara hubungan kemanusiaan, hak-hak dia sebagai seorang muslim itu terhalangi. Ya, misalnya apa? Ya bisa jadi kan dia sakit. Ya pada saat sakit ya dia mungkin perlu ada kita bantu ya ta'awun sihi, donasi untuk membantu dia. Bisa jadi mungkin pada saat dia sedang bahagia ya kita memberikan hadiah, no problem ya. Hanya ditinggalkan ini bisa jadi kita tidak sering-sering ya bertemu ya kumpul-kumpul ya karena kita khawatir ya jangan sampai bunglonnya sendiri ini persepsi kita. Ya itu aja udah bahaya itu. Ya jangan sampai bunglon itu persepsi kita. Karena seperti yang dulu pernah kita pelajari Bu Met yang soal kita perlu melihat jangan sampai perbedaan madhab membuat kita jadi tidak nyaman dengan orang lain yang masalah berpakaian, ya kan? Ya kalau memang di komunitas yang tempat kita mau kita tempati ya, itu biasanya warnanya gelap-gelap, kan ada gitu. Ada teman kita yang warnanya gelap-gelap kayak saya gitu. Kalau saya ke satu taklim, saya menyesuaikan pakaian saya. Kenapa? Saya bilang sama suami, wah ini komunitasnya nggak suka warna-warni. Kalau saya nanti berwarna, itu nanti bisa jadi kelihatan kinclong sendiri, nggak nyaman sendiri, kita jadi salah kostum. Ya, jadi saya memilih untuk warna-warna yang gelap, menyesuaikan. Tapi ketika di satu komunitas yang hebring kan gitu kan, jangankan warna bajunya, antara baju, tas, kaos kaki, bahkan masker, yaitu dengan warna-warni yang gemerlap, yang no problem, ya artinya ya saya bisa menyesuaikan dengan pilihan warna-warna yang memang saya suka dan saya pakai. Bukan berarti kok jadi kayak maksudnya kayak kita pelin-pelan yang nggak komit ya dengan satu model pakaian kita. Loh, ya masalah pakaian itu kan dua syaratnya. Haknya Allah yaitu menutup aurat, haknya manusia adalah warisya, gaun keindahan, gaun yang indah yang buat kita nyaman. Nah, jadi di sini ayo ya jangan sampai ketika kita ingin meninggalkan tapi jatuhnya malah menzolimi ya diri sendiri, menzolimi dia, atau jangan sampai kita sudah menganggap dia bunglon padahal itu persepsi kita ya, bukan memang kenyataannya bunglon itu sesuatu yang negatif. Karena kan bunglon itu menyesuaikan warna bukan untuk menzolimi orang lain. Bunglon itu kan menyesuaikan warna untuk melindungi dirinya. Dia kan nggak pernah merasa untuk menipu orang. Ya, bunglon itu kan berubah warna bukan untuk mencelakai manusia, tapi bunglon itu berubah warna untuk melindungi diri, jangan sampai dia apa-apain sama manusia. Nah, jadi ini perlu penjelasan lebih detail. Ya, bunglon ini jangan sampai sudut negatif kita. Ya, kalaupun memang benar bunglon yang membahayakan, kita jangan memutuskan silaturahim dengan menzoliminya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi intinya tuh berpisah tapi nggak menyakiti kali ya Bu ya? Ya, betul. Begitu dah Bu Met bahasanya. Panjang lebar.
Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Sasa. Eh, nah, Ibu Ustazah mau bertanya, kalau kita suka melihat YouTube yang sering menyiarkan gosip-gosip akan selebriti di tanah air, tuh. Ini mewakili pertanyaan banyak orang kali ini ya. Iya. Gimana Ibu misalnya sering nonton apa intens, intens sebelum dan sesudahnya terima kasih. Silakan Ibu. Gosip tidak identik dengan melulu gibah. Karena gosip itu bisa jadi ada berita yang benar, ada berita yang salah. Kan satu. Terus yang kedua, dalam menyikapi berita, ada berita yang wajib disosialisasikan. Nggak boleh disembunyikan, walaupun itu aib menurut kita. Tapi nggak boleh disembunyikan. Contohnya apa? Perceraian. Perceraian itu bukan berita aib yang ditutupi. Berita dia bercerai, ya dia harus disosialisasikan. Karena berita yang harus disosialisasikan adalah berita pernikahan, berita perceraian, berita kelahiran, berita kematian, kemudian juga berita untuk mempersiapkan eksekusi. Ya, misalnya dia mencuri, akan dipotong tangan. Itu sebelum dieksekusi potong tangan, ya 3 bulan itu disosialisasikan. Kalau dia mencuri, agar 3 bulan setelah tersosialisasikan nggak ada orang yang membantah ya. Karena kalau udah terlanjur dipotong tangan ternyata ada yang menuntut ya kalau dia itu pembelaan, kalau dia nggak mencuri ya ternyata itu salah kasus ya kan, ada orang yang sembunyi lempar batu sembunyi tangan kan bahaya. Jadi ada berita-berita aib yang wajib disosialisasikan. Nah, gosip ketika berita-berita yang wajib disosialisasikan, nggak apa-apa kita konsumsi. Nah, tapi ada juga berita yang haram disosialisasikan. Misalnya apa? Sebab perceraian. Nah, ini nggak boleh. Nah, kenapa dia bercerai? Nah, ini kan biasanya yang paling asik. Ya, kalau dia bercerai, wajib disosialisasikan. Ya, apalagi kalau sudah 3 bulan, itu harus disosialisasikan. Ya, dia sudah 3 bulan selesai ya dari ucapan talak, berarti sudah mantan suami istri. Atau ketika pisah ranjang, seorang suami ya pisah ranjang dengan istri, setelah 4 bulan wajib disosialisasikan. Kenapa? Karena nanti pihak pengadilan akan meminta ketegasan. Kamu seorang laki-laki kalau tetap pisah ranjang dengan si istri dengan niat untuk cerai, jatuhnya cerai. Tapi kalau kamu tidak niat cerai, berarti kamu melakukan nusyuz, kedurhakaan ila, ya, menggantung status istri. Nah, dan pengadilan akan meminta si suami ini kalau sudah 4 bulan mendesak menceraikan dengan jelas atau kembali dengan tidak lagi pisah ranjang. Nah, jadi hal-hal yang tidak diperbolehkan itu, yang haram itu, nah itu yang perlu kita hindari. Misalnya tadi, kenapa dia bercerai? Itu nggak boleh. Ya. Kemudian juga misalnya MBA, itu wajib disosialisasikan. Karena dia menikah tanggal sekian, lahir tanggal sekian bayinya. Tidak mungkin 5 bulan setelah persalinan, 5 bulan setelah pernikahan kok persalinan. Nah, berarti kasus MBA ini tidak diharamkan untuk disosialisasikan. Kenapa? Karena nanti akan menyangkut kasus statusnya si anak. Berkaitan dengan nasab, berkaitan dengan wali, berkaitan dengan warisan, berkaitan dengan mahram. Nah, jadi judulnya silakan nonton tapi pilih-pilih. Oh gitu, jadi nonton tapi pilih-pilih. Kalau 1 jam misalnya isinya kan campur-campur gitu, gimana ya? Apa maksudnya apa namanya? Takutnya jadi malah nggak gitu ya Bu, jadi takutnya nggak. Kalau nggak kuat ya lebih baik hindari. Sebab begini Bu Met, kenapa saya bilang silakan kalau memang masih punya kecenderungan nonton silakan pilih-pilih ya. Sebab
saya melihat kan semua orang itu berproses. Semua orang kan berproses. Ya, saya pernah ada satu kasus. Jadi jamaah itu lagi rame-rame dulu loh, kasus seorang artis Indonesia yang rame diperbincangkan. Kenapa? Karena dia mencantumkan di akte nama anaknya ke bapaknya si perempuan. Jadi ke kakeknya. Oh, kakeknya. Bukan ke bapak, bukan ke ayahnya. Ya, jadi ke kakeknya. Nah, itu kan lagi rame-rame. Terus nanya sama saya, Bu, masa kasusnya kayak gitu, Bu? Jadi ini si Putri ini dari si artis ini, dia begitu bikin akte, ternyata aktenya itu bintiknya ke kakeknya, bukan ke ayahnya. Saya bilang, inilah kenapa saya bilang perlu berproses ya, agar kita tuh jadi bisa tahu mana yang salah, mana yang benar. Sampai saya bilang begini, artisnya aja yang kamu perbincangkan udah ngaji, udah tahu hukumnya. Kenapa dinasabkan ke kakek? Ya karena ini kan MBA, married by accident. Nah, masa ibu-ibu yang artis bukan, terkenal enggak, yang malah enggak ngaji. Oh, jadi benar ya, Bu. Ya, jadi si artis ini benar. Iya, bisa jadi dia udah ngaji. Ya, jadi saya kenapa bilang pilih-pilih, karena itu kan proses. Kalau memang kita merasa banyak mudorotnya, ya udah silahkan. Tapi ketika teman-teman yang masih, aduh ustazah gatel mata kalau enggak, ya kan, dan kayaknya perlu proses. Nah, bisa jadi prosesnya kamu sudah mulai tuh mapping. Oh, ini berita yang benar, oh ini berita yang salah, ini yang dosa. Kan semua harus belajar dari pengalaman secara bertahap. Jadi bisa nyari contoh soal ya, Bu ya. Oh, ini ini berita benar gitu ya. Iya. Harus disosialisasikan misalnya gitu ya. Okay. Ya kayak tadi, jatuhnya kan saya gibah juga ngomongin artis itu karena ibu itu nyebutin nama kan gitu kan. Ya, daripada jatuhnya gibah yang berdosa, akhirnya saya selesaikan dengan inilah sebuah hukum. Jadi kita gara-gara isu hot news waktu itu, ya jadi pembahasan hukum anak dari hasil zina. Oke, terima kasih Ibu Ustazah, kata Mbak Sasa. Baik, ada pertanyaan lagi, Ibu-Ibu silahkan. Kalau enggak, mau nanya. Sorry, silakan Mbak Sinta. Mau nanya, Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam. Tadi di penjelasannya Bu Ustazah itu di proses ghibah itu kan diawali dengan prasangka ya. Terus dilanjutkan dengan penasaran dan investigasi mencari berita akurat terpercaya. Nah ini sebenarnya ada dua pertanyaan. Apakah proses kedua ini itu sama dengan tabayun? Karena kan mencari berita penasaran dan investigasi tadi mencari berita akurat. Terus yang kedua kaitannya dengan tabayun tadi. Itu bagaimana kalau kita menjadi posisi orang yang dibicarakan, misalnya saya, misalnya Bu Ustazah, terus saya dapat berita ternyata saya diomongin sama saya dapat berita dari A, diomongin sama B gitu kan misalnya. Nah, apakah sebagai posisi orang yang sedang dibicarakan itu kita harus tabayun, harus klarifikasi ke orang yang B itu atau seperti apa? Ya, jazakillah khair. Aduh, kalau Bu Sinta tuh kalau nanya itu sama Bu Met sama Mbak Lipah suka deg-degan saya. Kayaknya nggak closing Bu hari ini karena nggak ada Mbak Lipah. Kita continue sampai 5:30. Ya, antara tajassus dengan tabayun di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 sama ayat ke-12 dua kasus yang berbeda. Kalau tabayun itu di ayat yang ke-6 ketika Rasulullah SAW mendapatkan berita yang berpotensi kepada perselisihan, berpotensi kepada pertikaian. Nah, karena fasik inja'akum fasikun, ketika datang kepada kalian orang fasik, barulah kita tabayun. Nah, jadi kalau misalnya bisa jadilah dengan kasus pertanyaan Mbak Sinta yang kedua, ya, kita sebagai orang yang
gibahin gitulah, yang diperbincangkan. Nyampe nih, ada orang yang menyampaikan kepada kita, tahu nggak, kamu tuh kemarin diomongin katanya kamu begini, kamu begini, kamu begitu. Nah, ketika berita yang kita dengar, berita yang nyampe kepada kita, yang kita konsumsi, membuat kita resah, membuat kita nggak nyaman, berpotensi ya akhirnya terjadi perselisihan, pertikaian, boleh kita untuk tabayyun, mengkonfirmasi, oh nggak seperti itu masalahnya. Ya seperti Rasulullah khawatir dirinya nanti menimbulkan jadi gibah. Akhirnya kan Rasulullah menjelaskan kepada sahabat tersebut ya dengan tabayun. Saya kenapa nggak menjawab salam kamu? Ya bukan karena ada masalah, enggak. Cuman aku pingin ketika mengucapkan kalimat Allah, saya dalam keadaan suci. Jadi tabayun perlu ketika memang berita yang nyampe kepada kita potensi banget terjadi kemaksiatan. Potensi akhirnya menjadi perselisihan. Itu dengan tabayun. Sedangkan tajassus itu dipakai oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Jadi kalau tabayun kan ayat ke-6. Ya, kalau tajassus ayat ke-12, tajassus itu sesuatu yang dilarang. Kenapa? Karena tajassus itu berawal dari prasangka. Jadi vonis hati kita. Ya, jadi kita merasa, oh ya dia begitu ya. Kok kayaknya dia gemukan ya? Kok kayaknya sekarang dia jarang kelihatan pulang ya, kok kayaknya dia. Nah ini dari prasangka kita, ya akhirnya kita kan nggak mau jatuhnya jadi prasangka buruk menurut kita. Akhirnya kita ya keponya tadi tuh, kita mencari, kenapa sih kok teman kita kayaknya gemukan, kenapa sih kok teman kita kayaknya kurusan, kenapa sih kok kayaknya teman kita ya kelihatannya suntuk banget. Kenapa sih? Nah, jadi ya tapi kenapanya kita sudah punya ada vonis hati. Kayaknya ada masalah nih dalam rumah tangganya nih. Ya, kayaknya ada yang nggak beres nih dalam hubungannya. Itu ya karena kita sudah ada teori dia begini, kayaknya begini, maka untuk menguatkan praduga kita, ya maka kita dengan tajassus nyari-nyari berita. Kalau tajassus nyari-nyari beritanya diam-diam kayak Intel. Tapi kalau tabayun nyari beritanya dengan terang-terangan. Itu bedanya di situ. Karena dia butuh bukti. Tapi kalau tajassus nyari beritanya diam-diam. Tapi kalau tabayun jelas-jelas. Ya, seperti Rasulullah SAW kan ketika Ibunda Aisyah dijadikan objek fitnah kan, tuduhan palsu, ya Rasulullah tabayunnya terang-terangan. Ya Rasulullah datang kepada teman-temannya Ibunda Aisyah, ya bagaimana menurut engkau? Apa kata teman-teman Ibunda Aisyah? Ya Rasulullah, tidak pernah aku melihat Ibunda Aisyah kecuali dia adalah orang baik, ya ahlul khair. Jadi teman-temannya saja sudah membuktikan kalau Ibunda Aisyah itu orang baik, dan itu hanya untuk memberikan ketenangan. Kenapa? Karena ada kalanya ya, yang menolong kita adalah persaksian orang-orang kalau kita adalah orang baik. Jadi begitu bedanya. Jadi kalau tajassus dari prasangka, terus nyari beritanya kayak Intel, diam-diam. Kalau tabayun dari berita yang nyampe ke kita kok potensi banget bisa menyebabkan perselisihan. Nah, maka ya tabayun dengan cara nyari beritanya, investigasinya dengan terang-terangan untuk mendapatkan persaksian dan bukti dari orang-orang. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Jadi tajassus ini nggak boleh ya berarti ya Bu ya? Iya, makanya kalau di dalam di bahasa Arab ya, tajassus itu pekerjaan Intel. Okay. Kalau Intel memang dia kepentingan yang lebih maslahat untuk keselamatan negara. Ya, tapi kalau untuk warga sipil itu kan privasi. Tajassus tadi. Tajassus
Dia nyari-nyari berita yang sifatnya privasi. Silakan Mbak Sinta, gimana? Masih Ustazah. Oke, masih. Baik Ibu-Ibu, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Ustazah, saya mau nanya nih, mumpung masih ada waktu ya. Kan kita sempat masalah politik nih Ibu. Ya kan, apalagi belakangan ini, mungkin 10 tahun belakangan ini kan mungkin sosial media tuh semakin rame gitu ya. Jadi terutama masalah politik. Nah, politik ini kan terutama misalnya di Indonesia atau mungkin di mana aja lah Bu. Contoh misalnya di Indonesia gitu, yang orang kan sudah berpihak ya sekarang ya, kubu A, kubu B misalnya gitu ya. Terserah kandidatnya seperti apa, yang penting saya kubu A, ini kubu B misalnya gitu Bu. Walaupun mungkin ada juga yang masih grey gitu ya. Nah, terus nanti kan ada juga mungkin berita online-nya atau TV-nya gitu ya, yang mereka juga berpihak kepada salah satu kubu, yang which is kadang-kadang mungkin informasinya kalau kubu A ya yang kubu B itu jelek, kalau kubu B kubu A jelek gitu loh. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang awam ya, yang mungkin akses ke informasi yang benar itu mungkin kita agak susah. Bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah kita boleh mungkin men-sharing informasi tentang keburukan salah satu pihak, atau yang kedua, apakah kita boleh berkomentar? Misalnya ada berita online nih Bu tentang keburukan pihak A gitu. Apakah kita boleh berkomentar dengan mungkin sesuatu yang berhubungan dengan si A ini gitu? Menurut Ibu itu gimana sih? Kan ini apalagi sebentar lagi udah mau pemilu lagi gitu loh. Itu nggak kelar-kelar soalnya. Hati-hati ya, nanti undang-undang ITE pencemaran nama baik itu akan menjerat banyak orang ketika memang sedang pesta demokrasi. Kan gitu. Jangan sampai ada yang memang sifatnya provokator. Ya, sifatnya provokator untuk menjerat orang-orang muslim yang bersumbu pendek. Ya kan gitu. Yang bersumbu pendek. Padahal ya dia ketika melihat videonya bukan video yang murni, tapi kan permainan digital. Kan ada kayak begitu kan? Wah, ya kalau udah masuk ke pesta demokrasi, kita harus cerdas secara undang-undang. Baik undang-undang perlindungan terhadap diri kita, jangan sampai ikut terprovokasi, komentar-komentar, apalagi komentar di medsos. Aduh, ya ini bisa kejerat itu. Dan jangan lupa juga, kita harus cerdas dalam hak kita di demokrasi. Karena apa? Karena yang namanya seseorang untuk menjadi pejabat publik, ya itu sudah dilegalkan oleh undang-undang untuk mensosialisasikan tentang dirinya. Bahkan hartanya aja itu kan harus disampaikan secara publik. Nah, artinya apa? Ya, kita bisa memanfaatkan untuk mengenal tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh yang nanti kita akan jadikan sebagai tokoh publik, apalagi pembuat undang-undang, kan begitu. Nah, itu benar-benar kita harus mengenal karakternya, mengenal medsosnya, ya, mengenal tujuannya, nggak cuma visi dan misi. Kalau visi dan misi mah itu di atas kertas. Ya, nah, artinya apa? Kita penuhi hak kita sebagai warga negara yang punya hak untuk memilih seseorang yang memang di atas kejujuran. Dan uji publik itu dalam anggota dewan ya, setahu saya kan nggak hanya track recordnya ya dalam akademik ya, tapi juga hartanya kan juga biasanya kalau di koran-koran itu kan juga disebutkan kan. Nah, manfaatkan itu untuk ta'aruf ya. Jadi kita mainnya adalah main undang-undang ya, karena jangan sampai ketika kita hanya melihat visi dan misi tapi kita lupa menelusuri medsosnya. Jadi rekam digital itu penting banget ya, karena nggak hanya untuk memilih pejabat publik, perusahaan pun memilih karyawan sekarang nggak hanya wawancara
dia menjawab semua pertanyaan yang tertulis maupun dengan lisan, tapi juga kan dengan rekam digital kan gitu kan. Ya, jejak digitalnya ini, digitalisasinya. Nah, jadi saran saya nanti ketika memang sudah mulai masuk pesta demokrasi, jangan sampai ya kita orang baik malah meramaikan penjara-penjara karena kita bersumbu pendek. Ya, nah kalau kita bersumbu pendek, masuk penjara, masa depan kita, dan juga bisa jadi merusak nama baik kaum muslimin. Ya itu orang pakai jilbab ternyata kayak begitu ngomongnya, ya jilbab ternyata apa, sumbu pendek kan begitu. Jadi saran saya, ayo ya kita cerdas berpolitik, ya baik dalam masalah kesyariahan, ya kita cari tahu orang-orang yang memang tidak menghalangi kebaikan dan tidak mendukung kemaksiatan, juga ya kita cerdas ya secara kebangsaan. Ya pasal-pasal hak kita saat memilih, mengenal tokoh publik yang akan kita pilih, dan juga pasal-pasal yang jangan sampai menjebak kita. Nah, ini yang perlu disiapkan karena otomatis dari masa ke masa itu akan ada provokator yang tujuannya apa? Menjerat ya orang-orang baik yang bersumbu pendek. Jadi dari sekarang sumbunya dipanjangin, dimelarin. Oke, baik Ibu. Ini sekarang kan di Indonesia yang 212 nih. Mau reuni 212. Nah itu udah seliweran itu berita-berita tentang reuni 212. Oh, oke. Mungkin kalau di Hong Kong nggak nyampe kali beritanya ya. Iya, mungkin nggak tahu juga Ibu. Karena yang saya tuh, saya cuma lihat aja, saya nggak mau komentar. Ya itu karena kan kita nggak pernah tahu ini video kapan. Ya, karena kan kita nggak pandai dengan apa sih kalau video rekayasa kan. Nah, kata udah mulai jalan ya dari Tasik, ya udah mulai jalan yang dari mana gitu kan. Nah ini artinya hal yang jangan sampai nih kesemangat keagamaan kita tidak didukung dengan kecerdasan berbangsa. Misalnya apa? Ya dalam masalah protokol kesehatan, kan sekarang protokol kesehatan menjadi undang-undang. Ya, ya kayak seorang tokoh kan yang ketika memang mengadakan acara ternyata tidak melakukan protokol kesehatan kan ada denda. Dan dendanya kan lumayan itu, berapa puluh juta. Nah ini ya artinya cerdaslah dalam syariat dan cerdasnya juga dalam berbangsa. Wallahu a'lam. Emang di Hong Kong ramai juga kalau lagi mau pesta demokrasi. Ya namanya sosial media Ibu, jadi kan nggak iya. di Hong Kong. Iya. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya mau tutup dengan pantun. Wah, Masya Allah, asik dong. Kalau nggak salah ini pertemuan terakhir ya, Bu? Ya, makanya ini kan pertemuan kita terakhir dengan Ibu, jadi mungkin kita minggu depan kita nggak ada pengajian teman-teman karena ada Jalan Sehat dengan Dharma Wanita KJRI Hong Kong, dan kita continue ada Ustadz tamu, dan kemudian nanti kita akan bicarakan dengan Ibu Nur Hamidah lagi untuk membantu untuk sharing lagi dengan kita, insya Allah. Ya, sebelumnya ada pertanyaan nggak nih? Sebelum saya tutup dengan pantun, dan nanti juga Mbak Sinta juga akan menutup dengan pantun juga. Jadi berbalas pantun. Sinta tes. Hadir Bu. Oke, sebentar ya Mbak Sinta ya. Saya tutup dengan pantun dulu ya, nanti Mbak Sinta terakhir ya. Kita bagian cakepnya aja ya. Ya Uni mau nanya. Iya, cakep gitu ya. Oke, silakan. Oke, pantunnya nih. Bu ada yang mau nanya mungkin itu Bu. Oh, Mas ada mau nanya? Enggak, mau nanya Ustazah sorry. Sorry. Enggak, mau nanyanya Ustazah Nur Hamidah kapan lagi jadwalnya? Oh iya, nanti mungkin tahun depan kali, karena kan ya dua minggu ke depan kita akan ada Ustadz tamu, kemudian ya mungkin setelah itu kita akan cooling down lah Mbak Riri. Ya, masa kita melulu. Baik. Continue. Mbak Liva yang akan itu nanti. Ya, juga mohon maaf ya atas segala kekurangan sebelum ditutup pantun. Ya, pertama kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah sabar
membagi informasi kepada kami dalam 3 bulan terakhir ya. Ya Ibu. Sorry, ini gimana sih? Sebentar Ibu. Mati kan? Oke. Siap. Nah, pantunnya nih. Duduk manis di atas bangku. Cakep. Hati ikhlas mencari ilmu. Cakep. Terima kasih Ustazahku. Semoga Allah membalas jasa baik Ibu. Masya Allah. Lagi Bu. Pergi keluar tidak pamitan. Pulang-pulang sudah malam. Jazakallah khair kami haturkan dari hati yang terdalam. Masya Allah. Cakep. Silakan Mbak Sinta. Tapi tadi malam kelayapan enggak saya. Oke. Sin, silakan Sin. Ayo Mbak Ya, Sinta. mohon maaf nih Ustazah, bukannya ngedoanin orang yang aslinya Betawi, mohon maaf ya. Ya, ini pantun terakhir buat Ustazah. Semoga kita bertemu lagi di kajian selanjutnya Ustazah. Pergi ke kota Bandung untuk jalan-jalan. Ditemanin sama si Neng Gelis. Ya, Neng Sinta. Alhamdulillah telah selesai kajian online. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Ibu, mudah-mudahan kita bisa ketemu segera insya Allah, mungkin awal tahun ya Ibu ya. Amin. Ya, sehat walafiat. Yang penting sehat walafiat, ilmu kita barokah, nggak cuma jadi wawasan tapi jadi karakter, kan gitu. Mudah-mudahan Kita bertemu di Zoom, insya Allah kita bertemu juga nanti ya di kesempatan. Mulai terbuka ya. Jazakillah khair Ibu atas ilmunya selama ini dan mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ibu. Amin. Amin. Oke. Ustazah. Ustazah. Ya Neng Dini, nah, berarti kan Neng Gelis. Yang ini jauh dari gelis, ini mah enggak geles. Kalau orang Sunda ngerti geles. Ustazah, kalau misalnya saya ada pertanyaan-pertanyaan gitu lewat WhatsApp diterima. Biasanya juga saya jawab, kayaknya nggak dijawab. Kan dijawab. Cuman kadang Ustazah, belum dijawab. Emang ada nggak dijawab? Makanya bertanya. Oh, kalau saya belum jawab satu kali, ada kalanya waktu saya buka, saya udah ngangguk tuh. Saya udah ngangguk duluan. Oh, nah ada yang nanya. Tapi ya begitu deh. 1 jam 2 jam itu bisa jadi tuh WA-nya udah tenggelam ya. Tenggelam. Jadi perlu diingatkan. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi jangan bosan mengingatkan. Ya. Maaf, emang dia belum dijawab ya? Aku lihat lagi deh. Emang banyak nanya Edin? Ini emang banyak sesat di jalan saya kan. Ya. Kan kalau kita WA-an secara pribadi paling nggak kan kita jadi lebih lebih akrab lah. Insyaallah. Baik. Insyaallah. Nggak putus ya Ustazah ya. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Iya. Ini ada 2 wajah nih. Oh gitu. Online, kajian offline di sini. Offline Ustazah. Oh. Berdua toh. Emang di mana sih, di Bandung ya? Di mana? Enggak, Ustazah masih di Hong Kong kita. Oh. Highland ini kita. Highland. Di mana? Oke, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke deh. Ya. Yes, kita mau sholat asar semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah. Sama. Bu Imet. Wassalamualaikum. Terima kasih. Pamit. Izin live ya, Bu Met. Bu, silakan Ibu. Besok ada kajian ya. Pamit ya, Mbak Imet dan Ibu. Pamit.